Shalom, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Sofri Matarinski Kau dengan NIM 2503006. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Miss Mei untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan jurnal yang saya baca dengan judul Manajemen Pendidikan Dasar dan Pengembangannya di SD Negeri 1 Matang Seolimeng, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, masalah yang dihadapi berdasarkan jurnal. Berdasarkan jurnal Manajemen Pendidikan Dasar dan Pengembangannya di SD Negeri 1 Matang Seolimeng, beberapa masalah utama yang dihadapi dalam manajemen pendidikan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum optimalnya mutu pendidikan secara merata yang ditandai dengan masih adanya kesenjangan antara standar minimal pendidikan dengan kondisi real sekolah. Hal ini mencakup keterbatasan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya yang belum sepenuhnya efektif. Yang kedua, keterbatasan profesionalisme guru secara berkelanjutan, terutama dalam pengembangan kompetensi, inovasi pembelajaran, dan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik. Jurnal ini menekankan bahwa peningkatan mutu sekolah sangat bergantung pada kualitas guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Yang ketiga, perlunya penguatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Meskipun manajemen berbasis sekolah atau MBS telah diterapkan, perlibatan guru, orang tua, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Pertanyaan yang kedua, sikap partisipatif sebagai guru PKGSD, solusi pribadi. Sebagai guru PKGSD, sikap partisipatif dapat saya lakukan dengan memposisikan diri bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra dalam pengambilan keputusan sekolah. Secara konkret, saya akan yang pertama, berperan aktif dalam rapat sekolah dan forum guru dengan menyampaikan ide, masukan, dan solusi terkait pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang kedua, mendukung peran pemimpin atau kepala sekolah dengan mengimplementasikan kebijakan secara konsisten sambil memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, terlibat dalam kerja guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, inovasi metode, serta kegiatan sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu peserta didik. Yang keempat, memanfaatkan fasilitas yang disediakan pimpinan sekolah secara optimal dan ikut menjaga komunikasi yang terbuka, transparan, dan saling menghargai. Dengan sikap partisipatif ini, guru tidak hanya menjadi pengikut kebijakan, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses kepemimpinan yang kolaboratif, sebagaimana ditekankan dalam konsep manajemen pendidikan dasar pada jurnal tersebut. Pertanyaan yang ketiga, sikap akomodatif sebagai guru PKGSD, solusi pribadi. Dalam menyikapi masalah secara akomodatif, saya sebagai guru PKGSD akan melakukan penyesuaian diri dan pendekatan fleksibel agar tujuan pendidikan tetap tercapai meskipun terdapat keterbatasan. Langkah yang saya lakukan antara lain yang pertama, menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi sarana prasarana yang tersedia. Misalnya menggunakan media sederhana atau lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedua, menerima perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan peserta didik dan menerapkan pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada anak. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap kebijakan sekolah dan melakukan adaptasi secara positif, tanpa mengabaikan nilai profesionalisme sebagai guru. Yang berikut, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat sebagai bentuk penyesuaian sosial untuk mendukung keberhasilan program sekolah. Pendekatan akomodatif ini sejalan dengan tujuan manajemen pendidikan dasar, yaitu mengelola sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien agar mutu pendidikan terus meningkat. Demikian, terima kasih, shalom.